Di sebuah desa rambutan, dulunya terdapat mitos beredar cerita mistis sosok putri duyung vampir penghisap darah manusia yang sangat cantik. Duyung vampir itu bahkan pernah memakan korban hingga puluhan warga. Namun dengan berjalan seiringnya waktu, banyak warga yang tidak percaya akan mitos tersebut. Suatu hari warga digegerkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki yang bernama Tono di sungai. Tono meninggal dengan keadaan badan yang sudah terbujur kaku dan terdapat bekas luka gigitan di lehernya. Para warga mengira bahwa Tono meninggal akibat tenggelam dan lehernya terkena sayatan atau tusukan batang kayu. Singkat cerita, pada siang hari terdapat dua warga yang bernama Rudi dan Adi. Mereka sedang memancing di sungai yang pada waktu itu tempat terjadi meninggalnya si Tono. Saat mereka berdua sedang asik memancing, tiba-tiba muncullah sesosok putri duyung yang sangat cantik dan mempesona, sehingga membuat si Rudi dan Adi langsung terpikat dan terhipnotis olehnya. Tanpa pikir panjang, si Rudi dan Adi langsung berenang dan menghampiri putri duyung itu. Saat si Adi yang lebih cepat berenang menghampiri putri duyung tersebut, si Rudi tiba-tiba tersadarkan dari pengaruh hipnotisnya. Lalu si Rudi terkejut bahwa putri duyung yang cantik itu adalah vampir duyung penghisap darah manusia. Si Adi yang belum tersadarkan oleh pengaruh hipnotisnya itu, akhirnya ditenggelamkan dan dibawa oleh vampir putri duyung masuk ke dalam sungai. Dan putri duyung itu mulai menghisap darahnya. Rudi yang menyadarkan hal itu, langsung ketakutan dan berenang menuju ke tepian. Lalu berteriak sambil meminta tolong kepada warga setempat. Para warga pun keluar dan menghampiri Rudi menanyakan apa yang terjadi. Setelah para warga mendengar cerita si Rudi, akhirnya para warga segera memanggil tim SAR untuk menolong si Adi. Namun saat tim SAR mencari si Adi berjam-jam hingga larut sore tidak menemukan hasil. Pada awalnya para warga tidak percaya akan kejadian cerita si Rudi itu. Karena takutnya si Rudi mengada-ada akan cerita hal tersebut. Sebab hingga sekarang Adi pun tidak ditemukan oleh tim SAR. Akhirnya ada salah satu warga yang memanggil paranormal untuk menemukan si Adi. Alhasil beberapa menit kemudian si Adi muncul di tengah sungai dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan terdapat bekas luka gigitan di leher. Tepat seperti meninggalnya si Tono pada waktu itu. Warga pun mulai percaya akan cerita si Rudi. Dan sejak kematian si Tono dan Adi itu, para warga memutuskan untuk tidak pernah berpergian dan melakukan segala aktivitasnya di sungai tersebut. Arwah si Tono dan Adi pun kini menjadi vampir penunggu sungai itu. Terkadang mereka berserta duyung vampir lainnya menampakkan dirinya.